apa kabar kalian? Perkenalkan nama aku Vanessa. Aku sharing tentang menu masakan sehari-hari yang aku masak untuk keluarga aku dan anak aku. Dan jika kalian merasa terbantu dengan ide masakan harian aku, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel aku ya. Hari ini aku bikin empal gentong khas Cirebon. Ini untuk bahan-bahannya udah aku tulis semua di video. Kalau misalnya kalian merasa ini terlalu cepat, bisa kalian pause aja ya. Kita mulai, ini aku blanch dulu untuk sengkel dan parunya. Blanch itu artinya aku rebus dulu ya selama 5 menit atau 10 menit dengan tujuan membuang kotoran sisa yang ada di dagingnya ini sehingga nanti kuahnya ini bisa lebih bagus warnanya ya. Ini meskipun kuahnya aku buang, ini tetap aku skim dulu. Kenapa? Karena nanti pada saat aku buang dia ke sink aku, jadi nggak ada sisa-sisa kotoran dari dagingnya ya. Aku nggak mau sink aku nanti mampet. Aku nggak tahu sih sebenarnya dia bisa bikin mampet apa enggak. Tapi untuk jaga-jaga, buangnya aku pisah aja. Yang satu ke tempat sampah, airnya aku buang ke sink. Kalau udah sekitar 5-10 menit, diangkat dan dicuci lagi dagingnya sekitar 3 kali ya, sampai bersih. Ini untuk rebus dagingnya, aku pisah antara paru dan daging sengkelnya. Kenapa aku pisah? Karena jeroan itu kalau menurut aku dia ada bau-bau kurang enak ya. Jadi aku gak mau nanti kaldu aku jadi ada bau-bau gak enaknya. Nah ini aku rebus parunya 1 jam sampai bau jeroannya hilang ya. Dikasih daun salam dan daun jeruk. Dan di panci yang terpisah, kita tumis dulu bumbu halus yang udah kita haluskan. Jangan lupa panaskan minyak dulu sebelum kalian tumis bumbunya ya. Ini langsung masukin aja semua bumbu aromatiknya yang tadi aku udah kasih tahu di video ya. Kecuali si biji palanya. Karena biji palanya ini kita mau parut ya. Ini kita oseng-oseng aja sampai dia matang ya bumbunya. Dan kalau misalnya bumbunya sudah matang, langsung aja kita masukkan daging sengkelnya yang tadi udah kita blanch. Supaya aku nggak tahu sih, kalau aku bikin soto itu aku lebih suka bumbunya itu aku tumis langsung aku masukin dagingnya, terus aku aduk-aduk sampai dagingnya itu tercover sama bumbunya. Aku nggak tahu kenapa, tapi aku suka banget sama metode itu. Karena bagi aku, menurut aku dagingnya itu bisa lebih meresap bumbunya. Nggak tahu sih bener apa enggak ya, tapi aku lebih sreg aja kayak gini. Kalau dagingnya sudah dimasukkan, diaduk-aduk sampai bumbunya ini merata ya di dagingnya. Kalau sudah merata kayak gini langsung aja dimasukin air. Aku nggak ngitung berapa banyak air yang aku pakai. Ini kemungkinan bisa lebih dari 1,5 liter. Tapi sejujurnya untuk kuah sih aku nggak hitung berapa liter ya kira-kira aja. Nah kalau misalnya udah dituang kuahnya kayak gini nih airnya, kita langsung aja parut biji palanya. Ini aku pakainya nggak terlalu banyak ya, sekitar 1/3 dari biji palanya. Aku punya cerita. Jadi empal gentong ini adalah salah satu makanan kesukaan dari papi aku. Jadi dulu waktu aku kecil, papi sering banget ajak kita ke restoran Cirebon yang ada di Kelapa Gading dulu. Dan menu yang paling sering kita pesan adalah nasi jamblang dan empal gentong. Jadi ini makanan ini lumayan sering aku konsumsi dulu ya. Dan setelah aku menikah, ternyata suami aku juga suka sama empal gentong. Jadi aku belajar deh cara bikin empal gentong. Nah ini ada satu paru yang terlewat dan tercampur. Ya udahlah ya, nggak apa-apa, satu nggak masalah. Kalau udah mendidih begini, kecilkan api dan tutup pancinya. Kalau sudah 1 jam, langsung aja kita campurin paru yang tadi kita udah rebus terpisah ya bersama dengan daun salamnya. Ini kalau udah dicampurkan, diamkan lagi selama 1 jam. Tutup lagi pancinya dan diamkan lagi selama 1 jam. Kalau sudah 1 jam, buka dan kita langsung masukin santan sebanyak 65 ml. Dan ini santannya kita setengah-setengah ya. 65 ml ini kita rebus selama 1 jam lagi. Ini supaya minyak dari santannya ini bisa keluar ya.
Kalau sudah, kita rebus lagi selama 1 jam, tutup pancinya di api kecil di simmer ya. Jadi ini total prosesnya itu memakan waktu sekitar 3 jam, sekaligus menunggu supaya sengkelnya empuk. Dan ini aku nggak rekomen kalian untuk pakai pressure cooker ya, karena memang banyak stepnya. Nah ini kalau misalnya kalian merasa kuahnya berkurang lumayan banyak, bisa ditambahin aja ya. Di sini aku tambahin kuahnya. Dan aku juga tes keempukan dari si dagingnya, dan aku merasa ini dagingnya masih agak keras. Jadi pas nih, kita rebus lagi selama 1 jam ya. Dan ini pakai api kecil, tutup, diamkan selama 1 jam. Jangan lupa dibumbuin. Di sini aku kasih garam 1 sendok makan, bumbu penyedap 1 sendok makan, dan juga gula 1 sendok teh. Ini aku kasihnya sedikit dulu karena kan aku mau didihin lagi nih. Nanti kan takut kuahnya menyusut lagi ya. Jadi untuk jaga-jaga kita jangan bumbuin terlalu banyak karena takut nanti malah keasinan. Diaduk-aduk dan jangan lupa diicip. Kalau kurang asin, it's okay, gak apa-apa. Karena memang kita masih mau godok lagi ya. Oh ya, jangan lupa merica secukupnya. Diaduk-aduk dan tutup di api yang kecil. Emang kelihatannya agak ribet ya, tapi kalau menurut aku ini rasanya itu nostalgic banget. Aku gak bisa bilang ini otentik, tapi aku bisa bilang ini mendekati rasa empal gentong yang dulu pernah aku makan. Nah ini udah 1 jam, aku masukin lagi santan 65 ml. Dan tadi kalian lihat aku ada tambahin lagi kuahnya ya. Setelah 3 jam kita tes untuk keempukannya, dan tada, empuk. Dia sudah bisa dimakan dan tidak ada perlawanan dari dagingnya. Jadi kalau sengkel itu minimal 3 jam ya. Kalau kalian mau lebih empuk lagi bisa 4 jam, cuman agak lama ya. Nah ini aku udah selesai, tinggal kita masukin bahan pelengkapnya, yaitu kucai dan daun bawang yang udah kita iris-iris kayak gini. Diaduk-aduk, langsung saja kalian matikan apinya. Dan ini sudah siap untuk disajikan. Ini aku makan ini dengan perasaan nostalgic banget masa kecil aku. Sekian ide menu harian dari aku, semoga kalian merasa terbantu. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel aku. Stay safe and healthy. Lots of love from Vanessa.